Om Swastiastu, Om Manu Badra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Sebelum berbicara lebih lanjut, izinkan Tiang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Tiang Putu Mardiana Wijayanto dari Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Tiang saat ini sebagai penyuluh agama Hindu non-PNS dari Kabupaten Lampung Utara. Di sini Tiang akan sedikit menyampaikan pesan Dharma yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua untuk umat Dharma. Bukan bermaksud untuk mengajari dan lain sebagainya. Di sini kita sama-sama belajar dan agar kita semua mengetahui lebih dalam lagi tentang agama Hindu. Karena jika tidak kita, siapa lagi? Seperti itu Bapak Ibu umat Dharma yang menyaksikan video. Di sini Tiang akan menyampaikan pesan Dharma yang bertemakan tentang yatnya. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, ada yang ingin saya sampaikan, ada yang ingin Tiang sampaikan. Yatnya, apa itu yatnya? Sering mendengar tidak tahu artinya, atau sudah tahu, itu setiap orang pasti berbeda-beda. Yatnya adalah korban suci yang dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas. Sekali lagi saya sampaikan. Yatnya adalah korban suci yang dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas. Seperti itu. Jadi, jika kita melakukan tidak ikhlas, sesuatu yang tidak ikhlas, berarti kita tidak beriatnya. Seperti itu kiranya. Oke. Baik. Yang lanjut lagi. Berbicara tentang yatnya. Yatnya itu tadi sudah saya sampaikan. Itu korban suci. Banyak hal, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan suatu yat ini. Di sini yang akan mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah dan di sekolah bagi yang pelajar, di pura bagi yang bermasyarakat dan beradat dan beragama, seperti itu. Yang pertama, ini untuk anak-anak terlebih dahulu. Apa saja yang dapat kita lakukan agar kita dapat beriatnya? Kita lakukan hal-hal kecil terlebih dahulu di rumah untuk adik-adik semua, yaitu yang pertama, kita bisa melakukan membantu orang tua, yaitu membantu nasi di rumah. Di setiap pagi setelah ibu kita selesai masak, itu kita membantu nasi. Itu pun kita sudah berbuat yatnya. Dengan catatan, yang adik-adik lakukan itu harus dengan ikhlas. Itu akan menjadi yatnya. Jika tidak, adik-adik ini membantu nasi sekarang, ya setiap pagi. Tapi saat membantu nasi itu, perasaan adik-adik itu ngerundel, atau ada perasaan emosi, jengkel seperti itu, terpaksa melakukannya. Itu tidak akan ada hasilnya apa-apa. Itu semua akan sia-sia, bahkan hanya menjadi beban dalam hidup adik. Jadi hal kecil tadi membantu nasi seperti itu lakukan dengan ikhlas, itu pun sudah termasuk beriatnya. Yang selanjutnya lagi, adik dan Bapak Ibu semua yang melihat video ini, bisa kita lakukan hal lain. Ini untuk anak sekolah, misalnya. Di sekolah, kita berangkat dari rumah menuju ke sekolahan, itu kita melakukannya dengan tulus ikhlas, itu pun kita sudah termasuk beriatnya. Kenapa demikian? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yatnya adalah korban suci yang dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas. Apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, itu akan menjadi yatnya bagi diri kita. Kembali lagi, tadi berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah, itu termasuk yatnya. Betul. Kenapa demikian? Ya karena kita dari rumah ke sekolah itu
memerlukan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Tapi kita ikhlas melaksanakan itu udah termasuk niatnya. Nah, di sini ada lagi yang ingin yang sampaikan. Ini untuk umat Dharma semua. Niatnya yang dapat kita lakukan di pura, misal. Hal kecilnya saja. Contoh kecil, kita berangkat ke pura dari rumah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan perasaan gembira karena ingin menghadapi Desa Hyang Widiwasa untuk melakukan bakti, melaksanakan persembahyangan. Itu pun sudah termasuk niatnya, Bapak Ibu semua. Dengan catatan seperti yang saya bilang tadi, lakukan semuanya dengan ikhlas. Seperti itu. Itu baru hal kecil. Baru datang dari rumah ke pura, ikhlas, itu sudah beriatnya. Yang selanjutnya, di pura, kita membakti dan kita berpikir, oh iya, ya Tuhan, saat ini saya memiliki rezeki lebih. Saat ini penghasilan saya, baik di ladang, di sawah, dan penghasilan pekerjaan saya itu bisa mencukupi kehidupan Tiang dan keluarga Tiang. Dalam persembahyangan, Bapak Ibu semua berpikir demikian. Nah, sisihkan sedikit. Berdana punyalah di pura. Lakukan dengan ikhlas. Itu pun Bapak Ibu sudah beriatnya. Ingat, Bapak Ibu umat Dharma yang saya banggakan, yang semua, apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, itu tidak akan merugikan diri kita. Kita beriatnya, kita berdana punya, memberikan sedikit penghasilan kita, rezeki kita untuk beriatnya. Itu tidak ada ruginya, tidak akan sia-sia. Karena apa? Semua sudah diatur oleh Desa Hyang Widiwasa. Ketika kita mampu memberi, kita akan bisa menerima semua hasil baik. Jika tidak, itu akan berbanding terbalik. Seperti itu. Kemudian ada lagi ayat-ayatnya yang kita dapat lakukan. Tadi yang sudah menyebutkan beberapa contoh anak-anak dan orang tua, kemudian umat Dharma semua. Yang selanjutnya yaitu ada lagi kita beriatnya. Ini untuk kita semua. Bakti kita terhadap orang tua itu pun sudah termasuk beriatnya jika kita melakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Ketika kita melihat orang tua kita sakit, tunjukkan empati kita, tunjukkan kepedulian kita, tunjukkan kasih sayang kita. Bagaimana caranya? Lakukan yang terbaik untuk orang tua. Di dalam Hindu pun percaya, surga itu berada di bawah telapak kakimu. Nah, kita kaitkan dengan niatnya. Ketika kita mampu, kita bisa mengerti dan bisa mengayomi orang tua kita dengan baik, itu pun kita sudah termasuk beriatnya. Niatnya itu tidak dituntut besar kecil, tapi keikhlasan. Nah, di sini kewajiban kita sebagai anak, yaitu mengurus orang tua kita. Itu pun jika ikhlas kita lakukan, kita pun termasuk beriat. Seperti itu, Bapak, Ibu, adik-adik, dan umat Dharma semua. Di sini yang sebelumnya memohon maaf jika perkataan saya yang agak berbelit-belit, mungkin agak muter-muter, itu yang mohon maaf. Karena di sini yang mengibaratkan ilmu agama itu seperti genitri, yaitu tidak akan habis dipelajari. Jadi satu perputaran itu akan terus diulang-ulang. Gitu. Mungkin kata-kata saya yang dari tadi ada yang berulang,
Itu bermaksud agar Bapak Ibu dan umat Dharma semua lebih paham lagi, lebih detail seperti itu. Itu tentang ayatnya ya. Jadi Bapak Ibu semua lakukan segala sesuatu ya, lakukan dengan tulus ikhlas, jalani semuanya dengan ikhlas, maka tidak akan ada beban dan semua akan baik-baik saja dan menuai hasil yang baik pula. Demikian dapat yang sampaikan tentang ayatnya. Jika ada sesuatu yang salah, yang mohon ampun, yang mohon maaf. Pada itu Sang Yudit yang mohon ampun. Yang akhir dengan antuk Rama Santi. Om Santi 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 Om.